Shalom, Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Malam hari ini kita akan belajar tentang tawar hati, saudara ya. Dan kira-kira 3 minggu yang lalu ketika saya dapat informasi bahwa tema yang harus disampaikan malam hari ini adalah tentang tawar hati, pikiran saya entah kenapa kok tertuju kepada roti tawar ya saudara ya. Apa mungkin karena tawarnya itu ya? Itu hanya kebetulan. Kemudian ketika saya mulai merenung, mulai memikirkan Tuhan apa yang ingin kau sampaikan dalam tema ini, ya itu beberapa kali juga muncul tentang roti tawar saudara. Kemudian saya berpikir bahwa kayaknya enggak kebetulan ini, ya kan? Kemudian setelah saya pikir-pikir dan menggunakan ilmu cocok logi, saya menemukan persamaan dan perbedaannya hati yang tawar dengan roti tawar saudara ya. Kalau roti tawar saya sampai sekarang mengasumsikan, ini pendapat pribadi bahwa tidak ada satu orang pun yang mungkin yang senang dengan roti tawar saudara ya. Ini kita bicara tentang roti tawar yang polos. Karena roti tawar biasanya minimal itu dikasih selai, dikasih mentega, dikasih butter atau di-grill. Tapi ini kita bicara tentang roti tawar yang polos. Saya kalau ke rumah teman, ke rumah orang lain begitu ya, sampai saat ini saya belum pernah dijamu dengan roti tawar yang polos saudara ya. Ketika kami touring sama teman-teman, kan biasanya yang cewek-cewek kan biasa menyediakan bekal. Yo tidak pernah itu ditawarkan roti tawar, mau roti tawar. Kayaknya enggak pernah saudara ya. Dan saya pun menjamu tamu yang datang ke rumah saya juga tidak pernah saya menyajikan roti tawar saudara ya. Roti tawar yang polos sekali lagi. Jadi saya mengasumsikan tidak ada yang suka dengan roti tawar. Sama dengan hati yang tawar, kalau saya tanya sama Anda semua, apakah Anda ingin punya hati yang tawar? Jelas Anda pasti akan jawab tidak. Sebab kita semua menginginkan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, hati yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera. Hati yang tawar, no. Tidak ada yang suka. Itu persamaannya saudara ya. Kemudian saya menemukan perbedaannya. Kalau roti tawar itu sampai sekarang tidak ada yang suka ya. Roti tawar yang polos sekali lagi. Karena kita tidak suka, ya kita tidak akan menyentuhnya. Kita tidak akan memakannya, sehingga roti tawar itu tidak berada di dalam tubuh kita. Beda cerita kalau Anda dalam kondisi yang urgent. Anda sedang kelaparan, laparnya lapar banget, tidak ada konsumsi, yang ada hanya roti tawar, ya jelas Anda makan, ya kan? Untuk ganjal perut, pasti. Kita bicara situasi yang normal. Ya, karena kita tidak suka roti tawar, ya kita tidak makan, saudara. Tetapi hati yang tawar, kita tidak suka hati yang tawar. Tapi seringkali kita biarkan dia muncul dari dalam tubuh kita. Kita hanya tidak hanya membiarkan dia muncul dari dalam hati kita, tapi kita membiarkan dia tinggal ngekos atau ngontrak dalam diri kita, saudara. Itu perbedaannya. Nah, hati yang tawar ini, saudara, saya sedikit balik ya, saudara. Hati yang tawar, saya sebut tawar hati saja. Tawar hati ini menggambarkan kondisi pada saat seseorang itu sedang kehilangan semangat, pada saat seseorang itu berada dalam ketakutan, menggambarkan kondisi pada saat seseorang itu berada di dalam satu keputusasaan, menggambarkan kondisi pada saat seseorang itu sedang berada dalam ketakutan, dan juga kekecewaan. Kita ini percaya bahwa di dalam Tuhan, kita ini sudah diberi kekuatan untuk bisa mengatasi berbagai masalah yang datang dalam hidup kita. Ada amin? Sudah diberi kekuatan. Ditambah lagi firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa setiap pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kemampuanmu dan pasti ada jalan keluarnya. Sehingga kita percaya, mau seberat apapun masalah itu datang, seharusnya kita bisa menghadapinya. Dan kita percaya karena kita sudah diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Nah, keyakinan kita akan hal itu
itu terpancar dalam satu wujud di dalam diri kita, yaitu yang namanya semangat. Orang yang bersemangat itu tetap hatinya ceria meskipun cuaca di luar itu mendung. Orang yang bersemangat itu tetap hidupnya itu seakan-akan cerah, berwarna meskipun di luar banjir dan hujan deras. Orang yang bersemangat itu dia akan tetap optimis seberat apapun tantangan hidup yang sedang dialaminya. Seandainya beban hidup itu bisa diukur, seandainya beban hidup itu bisa diukur dalam satuan berat. Kita ambil contoh, misalkan beban hidup kita 10 kilo. Ketika seseorang itu sedang bersemangat, seseorang yang bersemangat, beban 10 kilo, ya tetap 10 kilo. Ya kan? Tidak mungkin Anda semangat beban 10 kilo, tiba-tiba beratnya menyusut menjadi 5 kilo, enggak. Beban itu tetap 10 kilo, tetapi dengan bersemangat, beban 10 kilo itu terasa seperti 6 kilo. 4 kilonya disubsidi oleh semangat, saudara ya. Jadi, orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya. Bukan saya yang ngomong. Ya, kita buka dalam, mungkin bisa ditampilkan di sini. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Sebaliknya, ketika seseorang sedang kehilangan semangat, beban hidup yang mungkin kira-kira 10 kilo, itu bisa dirasakan menjadi 20 kilo. Padahal beban hidupnya tetap 10 loh. Tetapi terasa seperti 20 kilo. Orang yang kehilangan semangat itu, firman Tuhan katakan, itu mengeringkan tulang. Di dalam Amsal 7, saya sebutkan aja, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika seseorang itu kehilangan semangat, saudara, disitulah timbul yang namanya tawar hati. Langsung, saya ulangi, ketika seseorang itu kehilangan semangatnya, di saat bersamaan itulah muncul yang namanya tawar hati. Dan orang yang tawar hati itu tetap bisa melakukan aktivitas. Dia akan tetap bisa melakukan rutinitas, tetapi tidak bisa memberikan hasil yang baik. Saya ulangi, orang yang membiarkan dirinya terus tawar hati, dia tetap bisa melakukan aktivitas. Anda tetap bisa bekerja, Anda mungkin tetap bisa melayani, tetapi tidak bisa memberikan hasil yang baik. Itu orang yang tawar hati, saudara. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Di situ firman Tuhan katakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Yang dimaksudkan dengan kecil kekuatan di sini adalah begini, saudara. Saya dan saudara, tiap-tiap orang yang ada di tempat ini, kita memiliki porsi masing-masing. Kekuatan kita dalam menghadapi tantangan hidup itu beda-beda. Tetapi, upaya kita untuk bisa sekuat tenaga menghadapi tantangan itu semua sama. Skalanya 1 sampai 10. Kalau dalam kondisi yang biasa, ketika Anda menghadapi beban hidup, tantangan hidup, masalah hidup, Anda berupaya, upaya Anda mungkin bisa menyentuh angka level 8, level 9, level 10, maksimal. Tetapi ketika seseorang tawar hati, firman Tuhan katakan, kecillah kekuatannya. Artinya, dalam menghadapi masalah dan tekanan itu, upaya Anda untuk melakukan sungguh-sungguh, itu paling mentok cuma di angka 5. Bahkan mungkin 4. Loh, biasanya bisa sampai 9, biasanya sampai 10. Tetapi kali ini diupayakan sungguh-sungguh, mentok sampai 5. Sebab apa? Kecillah kekuatanmu, nyusut kekuatan Anda. Orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Wow.
Sebegitu besar dampak orang yang membiarkan tawar hati ini terus tumbuh di dalam dirinya. Nah, saudara, ini saya mau cerita tentang tawar hati. Saya ini melayani di Bipro Betani Kapasari sebelum tahun 2020. Kemudian 2020 kan COVID ya. Kemudian tahun 2021 saya dapat info bahwa tempat di mana saya melayani itu ditutup permanen. Otomatis Bipro-nya juga bubar. Bipro Betani Kapasari bubar. Sejak itu saya vakum dalam pelayanan. Karena memang keadaan memang waktu itu lagi COVID, ya kan? Nah, ketika vakum itu saya mengakui bahwa kerohanian saya itu enggak stabil, saudara. Baca firman-Nya sering bolong-bolong, berdoa juga rasanya tidak seperti biasanya, bahkan juga kadang tuh seakan-akan hanya sekedar berdoa. Kemudian tahun 2023 kan mulai gereja-gereja mulai membuka ibadah kembali, meskipun tidak semua. Nah, di situ saya mendapat beberapa kali undangan untuk mengisi firman Tuhan dari gereja-gereja lain, dan saya tolak, saudara. Saya tolak. Kalau ditanya kenapa, saya jawab jujur. Saya bilang kerohanian saya belum lagi berantakan. Saya tidak mungkin bisa melayani mimbar dengan kondisi-kondisi kerohanian yang berantakan. Oh, mereka mau paham. Oh, sudah. Termasuk dari Bipro Manyar ini pernah tanya saya, bisa enggak ngisi di jadwal ini? Saya bilang maaf, saya enggak bisa. Nah, untungnya Bipro Manyar enggak tanya kenapa, ya. Nah, kemudian saya 3 kali saya menolak pelayanan. Kemudian hati saya ini enggak enak, saudara ya. Kok pelayanan ditolak terus ya? Rasanya enggak enak, karena kita ini basic kita adalah, anak-anak muda itu adalah kita ini sudah terbiasa melayani. Tiba-tiba stop vakum dan menolak pelayanan, rasanya enggak enak. Kemudian saya menetapkan begini, Tuhan, kalau Engkau masih percaya saya untuk melayani firman Tuhan, nanti kalau ada jadwal khotbah yang didatang kepada saya enggak akan nolak Tuhan. Meskipun hati saya ini lagi, kerohanian saya enggak begitu bagus, saya mau. Itu hati saya ngomong begitu. Enggak lama, bulan Maret 2023, pengurus Bipro Manyar mengirim WA kepada saya. Kok bisa enggak ngisi jadwal di bulan April? Saya cuma ngomong, mati saya. Ya kan? Dalam hati saya, kenapa? Saya enggak siap. Saya cuma komitmen sama Tuhan, karena apa? Karena basic saya adalah selalu pelayanan. Hati saya, hati melayani, terbiasa. Ketika tidak melayani, saya merasa nggak enak, apalagi nolak. Tapi hati saya belum sepenuhnya siap. Saya ngomong, aduh, ya sudah saya ngomong, saya siap. Iya kan, saya siap. Karena saya komitmen sama Tuhan. Selama ada Tuhan percaya saya percaya ada jadwal yang datang kepada saya. Dan jadwal itu tidak akan bentrok dengan kegiatan saya. Enggak bentrok, saudara, April 2023. Udah saya siap, saya melayani tempat ini. Pulang dari tempat ini saya di parkiran, saudara. Saya pulang dari parkiran itu saya sedih, saudara. Saya sedih banget. Sedih bukan karena Bipro Manyarnya. Sedih karena saya merasa bahwa saya gagal dalam menyampaikan firman di tempat ini. Saya merasakan bahwa saya membagikan firman di depan sini belepotan. Saya merasakan bahwa saya menyampaikan firman Tuhan itu tidak maksimal, tidak bisa. Muter bulat-bulat gitu loh, saudara ya. Saya merasa, saya merasa gagal, saudara. Saya merasa sedih, saya merasa malu sama Tuhan. Saya di parkiran tuh belum pergi saya lapor sama Tuhan, Tuhan, iya kan saya enggak siap. Saya enggak siap Tuhan. Tapi sudahlah, ampuni saya salah sama gitu. Tapi saya ingat komitmen saya, tapi saya enggak ngomong sama Tuhan, saya dalam hati aja saya ingat begini. Tidak lama setelah itu datang lagi tawaran khotbah, undangan khotbah di gereja lain. Karena saya ingat komitmen saya sama Tuhan, saya ambil. Kemudian saya datang sesuai jadwal, saya khotbah, pulang khotbah itu hatinya tambah hancur, saudara. Hati saya tambah hancur. Saya merasa gagal itu double, 2 kali lipat kegagalan dibanding saya khotbah di tempat ini. Waktu itu mungkin teman-teman di Bipro Manyar mungkin tidak merasa ada yang aneh, tapi bagi saya pribadi saya merasa saya gagal, saya malu. Nah, khotbah saya berikutnya di tempat di gereja lain, saudara, Anda bisa membayangkan.
khotbah ini ya standarnya adalah 45 menit standar. Saya nyampein firman itu 30 menit. Sharing pribadinya 45 menit. Saking saya enggak ngerti mau ngomong apa di depan ini. Saya sharing pribadi saudara. Nah kalau kita namanya kita pengalaman pribadi, kita ceritakan lebih enak di depan. Anda bisa membayangkan wajah-wajah orang yang duduk ini, tapi saya lihat enggak ada yang ngantuk. Gitu, terus saya saudara ya. Sering. Begitu saya lihat, hampir 1,5 jam. Maduh. Terus ketika selesai khotbah, ketuanya begini. Nanti tolong doa penutup ya. Sebelum doa penutup, doa syafaat dulu. Kan biasa ya, doa syafaat itu untuk gereja lokal setempat, untuk kota dan untuk bangsa. Saya belum maju ke depan. Nunggu di sini, di depan sini saudara. Saya tuh berpikiran begini saudara. Waduh gawat, saya enggak tahu apa yang harus saya doakan saudara. Enggak tahu, separah itu. Dan ketika saya disuruh maju ke depan ini, saya doa syafaat saudara. Muter. Sampai saya tuh bingung mau ngomong apa ini gitu kan. Doa penutup juga begitu. Padahal doa penutup ada doa yang simple. Apalagi setiap ibadah minggu di Nginden kan kita tahu, Pak Kris kan doa penutup itu doa yang luar biasa. Dan biasanya memang poinnya itu. Jadi gampang kan. Ini saya mati kutu di depan saudara. Mati kutu saya. Aduh pulang dari ibadah itu ya saudara. Saya merasakan dah hanya gagal lagi. Saya merasakan diri saya itu hancur. Hancur Tuhan. Tuhan saya mempermalukan Engkau Tuhan. Kapok aku Tuhan melayani. Nah saudara, kenapa saya bisa merasakan seperti itu? Ini pendapat saya pribadi bisa benar, bisa salah. Ketika saya tidak lagi menjadi ketua Bipro Kapasari, saya merasakan ada sebuah urapan yang diambil daripada saya. Saya merasakan bahwa ketika kita ini dipercaya menjadi sebuah pengurus di suatu ibadah, Tuhan itu memperlengkapi kita dengan satu urapan yang khusus. Begitu juga kalau Anda melayani mimbar ini, pengalaman kita, kemampuan kita tidak bisa kita andalkan. Kita butuh urapan Tuhan, supaya pelayanan kita di depan ini perfect, sempurna, memuliakan nama Tuhan. Ketika saya tidak lagi menjadi ketua Bipro, saya merasakan urapan itu diambil daripada saya. Saya merasa saya lemah, saya merasa saya ini minder, percaya diri saya sudah hilang saudara. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya enggak mau khotbah lagi. Saya enggak mau dapat jadwal khotbah lagi, enggak mau saya Tuhan. Saya sampai hampir nangis saudara, waktu di parkiran itu saudara ya. Saya nangis, saya kapok Tuhan, saya kapok Tuhan. Dan ternyata kayaknya Tuhan dengar doa saya. Setelah itu tidak ada lagi jadwal khotbah yang datang kepada saya saudara ya. Dan saya menikmati masa tenang saudara ya. Saya dalam arti, tanda kutip, saya bahagia saudara ya. Saya tidak ada tekanan batin saudara ya. Saya takut, kalau khotbah lagi saudara, saya takut. Takut apa? Saya takut gagal lagi. Saya takut mengulangi kegagalannya lagi. Saya khawatir, karena saya merasa saya sudah tidak bisa khotbah. Saya merasa itu kelemahan saya. Nah sekarang kalau itu sudah saya merasa itu menjadi kelemahan saya dan saya dihadapkan hal yang sama, saya tidak bisa. Saya merasa tidak bisa Tuhan. Saya menikmati masa tenang, tidak lagi di jadwal khotbah, tetapi hati saya tetap hancur. Saya minder kalau ketemu khotbah. Kalau sudah ketemu, kalau lagi ibadah gitu ya, saya lihat yang khotbah-khotbah kalau yang muda begitu, saya lihat, aduh, ada rasa rindu, ada rasa kangen mau khotbah lagi begitu kan. Tetapi kangen itu hanya 1 detik kemudian diganti dengan rasa minder, rasa gagal, rasa kecewa, rasa Dan ternyata saudara, ketika seseorang, ketika dia sedang merasa takut, di saat itu juga tawar hati itu muncul. Di saat seseorang itu sedang merasa kecewa, di saat itu juga tidak tunggu lama, tawar hati itu muncul. Dan ketika kita ini merasa sedang dalam ketakutan, kelemahan, di situ juga langsung tawar hati itu muncul. Dan tawar hati itu diibaratkan membuat seperti kita ini berjalan di dalam sebuah lorong yang ada beberapa penerangan yang tapi tidak semua penerangan itu nyala. Dan kalau kita biarkan tawar hati itu terus ada di dalam diri kita, ya kita jalan, semakin kita jalan ke depan, lorong itu semakin gelap.
Karena apa? Karena banyak penerangan yang semakin banyak penerangan yang padam. Kalau Anda terus membiarkan tawar hati itu terus ada di dalam hatimu, engkau berjalan di dalam lorong itu, penerangan hanya tinggal beberapa. Kalau Anda tidak stop, Anda tidak kembali, Anda tetap jalan ke depan, lurus ke depan, bisa saja nanti terowongan itu hanya ada satu penerangan yang tersisa. Dan tetap kalau Anda tidak mau berjuang melawan tawar hati, jangan tawar hati, lawan itu kalau muncul. Tetapi kalau Anda biarkan itu lama-lama, Anda akan maju lagi ke depan, Anda akan menemukan sebuah lorong yang tanpa ada cahaya penerangan satupun. Dan ketika sudah gelap semua, Anda hanya punya satu pilihan, balik, bangkit, kembali, cari lampu penerangan itu, keluar daripada terowongan itu. Tetapi kalau kita membiarkan tetap tawar hati, di dalam sebuah lorong kegelapan tidak ada satu penerangan pun, biasanya orang tersebut akan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Anda bisa membayangkan kira-kira begitu berat orang yang tawar hati. Padahal ketika dia berjalan dari mulut terowongan sampai masuk ke dalam, dia tidak terasa. Dia merasa tetap melangkah, tetapi dia tidak melawan tawar hati yang muncul dari dalam hatinya. Dia tidak berjuang untuk melepaskan tawar hati itu dari dalam dirinya. Dia merasa tetap, bisa aja, aku tetap bisa jalan, aku tetap bisa beraktivitas, aku tetap bisa melakukan rutinitas. Tetapi arahnya gelap. Jangan biarkan tawar hati itu lama-lama di dalam hidup kita. Tawar hati ternyata saudara juga bisa ditimbulkan pada saat seseorang menghadapi tantangan yang seolah-olah melebihi kemampuannya. Tantangan yang seolah-olah melebihi kemampuannya. Kita belajar dalam kisah Yosua yang terkenal, Yosua 1. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Cerita yang sama, hanya dalam satu pasal, kita sudah tahu ceritanya, tapi kita terus baca berulang-ulang, hikmat Tuhan itu selalu baru. Anda mau baca 10 kali, bisa jadi hikmat yang baru itu muncul terus, berbeda-berbeda. Dan ketika saya merenungkan Yosua 1 ini untuk tema khotbah malam hari ini, saya kemudian menemukan sesuatu yang baru juga. Kita tidak akan baca, saya akan menceritakan Yosua pasal 1. Ini ketika Allah berfirman bahwa Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Allah berkata kepada Yosua begini, bersiaplah sekarang, engkau dan seluruh bangsa Israel akan menuju tanah Kanaan. Setiap tanah yang engkau pijak, itu akan kuberikan kepadamu. Dan kemudian Allah di dalam ayat selanjutnya, Allah menggambarkan bahwa daerah yang akan diberikan kepada bangsa Israel itu seperti ini loh, luas banget. Oke, ayat yang ke-6, Allah baru ngomong sama Yosua. Engkaulah Yosua, engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian itu. Saya membayangkan, Yosua tuh langsung, maktub gitu ya, aku yang mimpin, ya kan? Saya merasakan, saya membayangkan Yosua. Bangsa Israel pada saat itu bukan jumlahnya enggak ribuan, saudara ya. Enggak puluhan ribu, tetapi jutaan. Memimpin jutaan orang, saudaraku, bisa membayangkan ruwetnya. Terus kedua, ketika Tuhan menjabarkan daerah yang akan diberikan kepada bangsa Israel, Yosua pasti tahu. Tanah yang didefinisikan sama Allah itu didiami oleh suku-suku bangsa yang luar biasa kuatnya. Ingat kisah tentang 12 orang pengintai? Diutus oleh Musa untuk melihat negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Selama 40 hari 12 pengintai ini berkeliling tanah Kanaan. Hari yang ke-40 mereka pulang, mereka lapor sama Musa. Betul, negeri yang engkau berikan ini, negeri yang engkau suruh kami intai ini, luar biasa makmurnya. Luar biasa makmurnya, intinya di situ. Tapi orang-orang yang mendiami tanah itu juga luar biasa, mereka lebih kuat daripada kita. Belum lagi orang-orang raksasanya.
Terutama yang dari keturunan Enak. Kita ini bagai belalang. Ketika seseorang berada dalam situasi dia merasa lemah, disitulah tawar hati muncul. Yosua termasuk di antara 12 orang itu. Yosua juga melihat, betul negeri itu makmur. Betul orang-orang yang mendiami itu lebih kuat dari bangsa Israel. Betul orang-orang yang mendiami, suku-suku bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu adalah orang-orang raksasa. Tapi Yosua tidak setuju dengan kita ini bagai belalang. Yosua tidak setuju, Yosua dan Kaleb. Yosua ngomong begini, kalau Tuhan suruh kita masuk, pasti kita akan bisa masuk. Dan bangsa-bangsa itu pasti akan kalah. Itu iman Yosua. Nah, jadi Yosua ketika diberitahu Allah, kamu yang mimpin Yos. Yosua langsung berpikir gini kan, mimpin jutaan orang. Masuk ke dalam tanah perjanjian yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang kuat. Saudara, Anda perhatikan ayat yang ke-6. Mungkin bisa ditampilkan di sini. Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Sebelum Allah memberitahu Yosua yang memimpin, Allah mengawali dengan sebuah kalimat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Kalau Anda dan saya tawar hati, Tuhan tahu kok. Tuhan tidak akan marah kalau saya dan saudara tawar hati. Tapi Allah juga mengerti, Yosua pasti juga kecut hatinya. Dia mengawalinya, Allah mengawalinya dengan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Dan diulangi di ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Di situ dijabarkan ayat yang ke-8, 7, 8. Yang penting engkau ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pokoknya taat apa yang aku suruh. Ayat yang ke-9 diulangi untuk yang ketiga kali. Bisa ditampilkan? Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Yosua ketika dia tahu dia akan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kecut hatinya. Tawar hatinya. Dan luar biasa, Tuhan tahu. Tuhan tahu, pasti kecut. Hal yang sama juga terjadi pada saat Salomo. Ketika diberitahu oleh Raja Daud, Salomo anakku, engkaulah yang akan membangun bait Allah. Loh, kenapa bukan papa misalkan gitu ya? Tidak, tanganku sudah penuh dengan darah, Allah tidak berkenan. Engkaulah yang akan membangunnya. Salomo anak Raja Daud, ketikalau dia diperintahkan Daud untuk membangun istana kerajaan paling megah, saya yakin Salomo pasti siap, karena dia anak raja. Bangun istana kerajaan yang paling megah, siap. Tetapi Daud ngomong, bangun bait Allah. Suatu bait yang betul-betul luar biasa mewahnya. Dan setiap pembangunan itu detil diberitahukan Allah kepada mereka. Teknis banget. Salah sedikit, hukuman Allah tidak main-main. Bahkan mungkin nyawa Salomo terancam. Gimana orang tidak kecut? Hah? Membangun bait Allah? Aku, ya kan? Ketika Yosua diminta untuk memimpin bangsa Israel, saya membayangkan juga mungkin sama seperti Koyanata. Suatu saat mungkin Allah, contoh, Allah ngomong sama dia, engkau yang akan menjadi presiden Indonesia berikutnya. Iya kan? Saya percaya respon pertama dia pasti bukan ngomong haleluya, puji Tuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kemungkinan besar ada dua respon yang mungkin Yanata ini lakukan. Enggak salah Tuhan. Satu. Yang kedua, mati aku. Ya, kecut hatinya. Nah, aduh, begitu orang merasa bahwa seolah-olah tantangannya itu lebih besar dari kekuatannya, disitulah tawar hati itu muncul. Tapi saya luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bagaimana caranya seseorang bisa berperang untuk melawan tawar hati. Ayat-ayat yang kita baca tadi Yosua dan mungkin nanti Raja Daud kepada Salomo pun berkata begini. Kita buka satu ayat ya. Yosua 1 ayat 9 yang tadi, itu aja kita pakai.
Yosua 1 ayat yang ke-9. Oke. Di sini saya ceritakan, di dalam Yosua 1 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hati itu, hatimu itu berapa kali? Saya mengingatnya 3 kali. Tetapi ketika saya belajar Yosua 1, tidak 3 kali, 4 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu 4 kali diarahkan semua ke Yosua. 3 yang pertama itu adalah Allah mengatakannya kepada Yosua. Ketika Yosua sudah diberitahu yang ketiga kali, Yosua memanggil para pengatur bangsa Israel. Dia menceritakan apa yang disampaikan Allah kepada dia. Pengatur bangsa Israel itu ngomong begini sama Yosua. Kemanapun engkau suruh kami pergi, kami akan pergi ke sana. Apapun yang engkau suruh kami lakukan, kami akan kerjakan. Tetapi hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Rupanya para pengatur bangsa Israel juga melihat Yosua sedang tawar hati, saudara. Mungkin kecut hatinya, tapi dikuat-kuatin. Dan memang harus itu yang kita lakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ketika Raja Daud ngomong sama Salomo pun juga sama. Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan bangun bait Allah. Diulangi lagi di 1 Tawarik 28, beberapa pasal berikutnya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Saya mengibaratkan tawar hati ini seperti kemarahan. Anda dan saya mungkin suatu saat bisa marah, tapi kita bisa kendalikan sehingga tidak terjadi marah. Tetapi juga sering kali kita kelepasan, kita marah yang meluap-luap. Caranya supaya kita tidak tambah berdosa adalah segera kendalikan amarahmu. Supaya tidak sampai meluap-luap, tidak terkontrol. Ketika seseorang sedang tawar hati, lawan dengan apa? Kuatkan hatimu. Tetapi saya juga paham. Orang kalau lagi marah-marah, tenang. Tidak semudah itu. Tenang apanya? Belum selesai nih, belum semuanya keluar. Ya kan? Masih ada marah-marah. Tidak semudah itu. Tenang. Tidak bisa. Sama, tawar hati juga gitu. Orang sedang tawar hati, kuatkan hatimu. Tidak bisa, susah. Kuatkan hatimu, susah. Tetapi Tuhan luar biasa, dia memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Kalau engkau marah, disuruh orang, tenang. Kendalikan amarahmu, tenang. Tidak bisa. Biasanya ada satu cara yang paling efektif. Mengingatkan orang tersebut yang lagi marah kepada orang yang sedang dikasihinya. Bisa jadi, jangan marah-marah, tenang. Ingat anakmu ada di sini, dia melihat engkau marah-marah. Nanti dia bisa meniru engkau, ini tidak baik. Biasanya cara seperti itu bisa meredakan dengan cepat kemarahan kita, meskipun tidak tuntas. Tapi bisa turun cepat. Atau kalau tidak ada orang yang kita kasih di situ, tenang, jangan marah. Ingat Tuhan Yesus. Ingat Yesus. Jangan marah. Biasanya kalau engkau dan saya sedang tawar hati, satu-satunya cara adalah melawannya adalah menguatkan hati kita. Ya kuatkan hati kita. Dengan cara apa menguatkan hati kita? Ayat tadi, Yosua 1 ayat 9. Saya cepat aja, ada beberapa ayat tapi intinya sama. Semua ayat yang bicara tentang tawar hati, itu selalu bicara tentang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu yang satu. Janganlah kecut dan tawar hati, itu 2. Dan selalu ada hal yang ketiga, satu paket. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam satu ayat lagi ya, di dalam Yesaya 35 ayat 4. Tolong ditampilkan. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Selalu ada 3 hal. Kalau engkau tawar hati, engkau harus menguatkan hatimu. Bagaimana caranya kita menguatkan hati? Ingatlah kepada Allah yang sedang beserta dengan engkau. Kalau engkau tawar hati, ingatlah Tuhan Allahmu.
Ingatlah Tuhan Allahmu. Saya tutup dengan kesaksian, menyambung kesaksian saya tadi. Semoga waktunya cukup. Saya merasa saya masa tenang kan. Saya tidak mau khotbah lagi. Saya terpukul, saya hancur hati, saya kecewa, saya malu, saya gado-gado perasaan saya. Dan saya merasa saya diselamatkan. Tidak ada jadwal khotbah lagi. Tetapi saudaraku, ketenangan saya berakhir di November 2024. Ketika salah satu pengurus Bipro Manyar mengirim WA kepada saya, menjadwalkan saya tanggal 21 Desember lagi. Saya lihat tidak bentrok. Ingat Tuhan, sudah komitmen sama Tuhan saya. Siap, daripada saya mikir panjang-panjang, saya tolak nanti. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ketika dijadwal seperti itu, saya menjelang 1 minggu sebelum khotbah 21 Desember, saya masih tidak tahu saya harus ngomong apa. Karena saya masih terpukul, saya masih merasa tidak bisa, saya merasa tidak sanggup. Kemudian saking saya ini sumpek, tanggal 15 Desember itu papa saya dalam kondisi gawat di ICU di Samarinda. Seperti mau berangkat, tetapi masih bertahan. Saking sumpeknya, saya tanggal 15 Desember saya ke Bali sama keluarga saya. Saya nyetir, pagi berangkat, malam nyampe di hotel, karena perjalanan agak macet. Baru buka pintu hotel, belum duduk di ranjang, belum istirahat, telepon dari kakak saya. Dengan nangis-nangis, cepat ke Samarinda, papa sudah tidak bisa lama lagi, papa sudah mau pergi. Sambil nangis-nangis, hati saya hancur, saudara. Akhirnya saya pikir-pikir gimana ya, aduh sudah sumpek, tambah begini lagi, masalah datang lagi. Saya mikir, yang satu waktu itu saya ingat, saya mau menenangkan hati, saya mau mengkuatkan hati saya. Sampai akhirnya saya tenang, saya bisa mikir. Akhirnya besok saya ke bandara, saya terbang ke Samarinda, mobil saya tinggal di Hotel Bali, saudara. Nggak tahu Bali berapa hari, saya lupa, hangus semua tuh hotelnya. Sampai di Samarinda, saya lihat papa saya memang di ICU. Tanda-tanda orang mau berangkat, saudara ya. Anda bisa paham. Saya nangis, saya mengucapkan perpisahan sama papa saya, Pak, kalau papa kuat, papa harus bertahan. Kalau papa tidak kuat, papa pergi aja dengan tenang. Saat-saat seperti itu, saya bisa-bisanya mikir begini, saya mau WA para pengurus Bipro Manyar. Tanggal 21 Desember, mohon maaf saya tidak bisa melayani di tempat ini, ya kan? Alasannya, saya percaya para pengurus pasti memahami alasan saya, pasti saya dimaklumi, ya kan? Saya mau WA sudah itu. Tiba-tiba saya ingat sama Tuhan. Saya ingat sama komitmen saya. Aduh, saya pikir ya sudahlah Tuhan, saya percaya kalau saya tidak membatalkan jadwal khotbah ini, papa saya pasti bertahan sampai saya kembali lagi ke Samarinda. Tanggal 21 saya khotbah, tanggal 20 saya kembali dari Samarinda, saya berangkat ke sini. Saya melayani tempat ini. Hanya 3 hari sebelum saya khotbah, baru Tuhan turunkan hikmat pewahyuan. Ini yang kamu sampaikan. Pulang dari tempat ini di parkiran sana, saudaraku, saya agak sedikit mau nangis ya, tapi nangisnya beda sama yang terakhir. Saya merasa lega, saudara, saya merasa plong. Tuhan sudah menaruh saya seperti di bawah nol. Tidak mampu, saudaraku, tidak mampu. Sudah begitu saya tahu tema yang diberikan kepada saya itu The Messenger waktu itu. Itu tentang penginjilan. Saya paling tidak bisa khotbah tentang penginjilan. Saya paling tidak bisa kuasai. Jadi betul-betul sudah pengalamannya dihancurkan, pengetahuan dihancurkan, hati juga dihancurkan. Saya betul-betul nol. Tetapi ketika saya 21 Desember 2004 di sini, saya melayani, saya pulang, saya betul-betul dipulihkan sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang yang tawar hati dan dibiarkan berlarut-larut, Anda akan membuat banyak kehilangan di dalam hidup Anda. Kehilangan banyak yang berharga, kesempatan, dan apapun itu. Dan saya tahu, ketika hati saya hancur dalam hal pelayanan khotbah, saudaraku ya. Saya mungkin itu kalau tidak salah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih hati saya hancur, saya tidak mau. Tuhan sanggup pulihkan hanya dalam waktu 2 jam. 2 jamnya itu kapan? Ya saya berdiri di tempat ini, saudara. Pulang hati saya dipulihkan sekejap. Dan saya merasa bahwa waktu-waktu saya yang hilang, itu Tuhan sanggup berikan gantinya yang luar biasa. Saya pulang dari sini, saya langsung ke Samarinda. Papa saya masih bertahan, tapi hanya sebentar, kemudian pergi. Tetapi apa yang saya ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan jadwal saya pelayanan,
Saya percaya Tuhan percaya saya. Kalau saya dalam tekanan itu saya tetap memenuhi jadwal saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Saya pasti punya waktu masih ketemu sama Bapak saya. Saya datang ke sini, saya berangkat lagi pulang, Papa saya masih bertahan, tapi tidak lama setelah itu pergi. Apa yang hilang sanggup Tuhan gantikan. Apa yang jangan hati yang rusak, hati yang hancur pun dapat Tuhan pulihkan dalam sekejap. Jangan tawar hati. Kalau tawar hati itu muncul dalam dirimu, lawan, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, lihatlah kepada Tuhan Allah yang engkau percaya yang ada bersama dalam di kita. Dia pasti sanggup menolong kita. Dan jangan tawar hati yang berlarut-larut. Jangan kalau engkau menyerah, engkau malu sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menyerah sama hidup kita. Sekalipun kau terpuruk seperti saya terpuruk, nol. Kuatkan hatimu, tidak ada jalan lain. Kuatkan hatimu, lihat Tuhan. Tuhan sanggup bangkitkan. Amin. Dan saya berdoa teman-teman yang ada di tempat ini semuanya. Tawar hati memang tidak bisa kita cegah, karena timbulnya otomatis. Tapi kalau dia muncul, lawan segera dan berjuanglah. Pasti bisa, karena engkau tahu tawar hati yang berlarut-larut, engkau suatu saat akan berada di dalam lorong penuh kegelapan, tidak ada cahaya. Kalau engkau tidak kembali, akibatnya luar biasa, hidupmu hancur. Kembali, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kalau engkau gagal, pernah gagal, lupakan kegagalanmu, jadikan pelajaran, siap melihat ke depan lagi. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ayo, saya undang para pemain musik, worship leader untuk berdiri kembali ke tempat. Oh, haleluya, haleluya. Saya minta waktu sebentar lagi. Saya tiba-tiba teringat, saya mau sharing kepada Anda sedikit aja ya. Hampir setiap kali saya datang ke tempat ini untuk melayani, saya selalu berada di dalam tekanan batin yang luar biasa, saudara. Bulan Januari, kondisi papa saya gawat mau berangkat. Tapi saya tetap melihat Tuhan, saya melawan, saya menguatkan hati, saya bisa. Tuhan pulihkan. Hari ini saya berdiri di depan Anda semua, saya juga berada dalam suatu tekanan batin yang luar biasa. Kegagalan, putus asa itu sudah di depan saya. Tetapi saya tidak kelihatan seperti orang yang kehilangan semangat ya. Karena saya dulu pernah ditolong Tuhan beberapa kali. Saya percaya kali ini pun Tuhan pasti tolong saya. Dan permasalahannya seperti apa? Anda dan saya mungkin ingat ya, saya pernah cerita, saya punya usaha. Kapal ya, kapal takbut tongkang. Hari ini kapal tongkang saya naik dock. Naik dock itu artinya masuk bengkel, saudara ya. Masuk bengkel, rutin. Memang setiap tahun kedua dan tahun ketiga, tahun ketiga dan tahun kelima itu selalu harus naik dock. Seperti kir, kalau mobil kir itu kan harus setahun sekali. Begitu naik, biaya yang dibutuhkan itu perkiraan saya adalah Innova Scenic sebenarnya. Tetapi ketika lihat ini ketemu rusak, ini rusak, ini rusak, bukan Scenic lagi saudara. Kayaknya Pajero atau Fortuner saudara ya. Dan yang luar biasa, saya enggak punya uang. Saya enggak ada uang. Ini saya enggak ada uang saudara. Saya enggak tahu harus bayar pakai apa. Tapi saya ngomong jujur sama orang yang punya bengkel, galangan itu. Kami enggak punya uang. Masih mau terima enggak? Puji Tuhan diterima saudara ya. Nah, sekarang tinggal mikir bayarnya gimana ini ya. Tapi Tuhan pernah tolong saya. Ini seperti mau nangis tapi tidak ada air mata sudah. Untuk urusan ini ya, usaha kami. Saya datang pakai mobil. Itu mobil mungkin minggu depan sudah tidak ada saudara ya. Saya sepeda motoran. Mobilnya saya jual. Saya memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Mobil saya jual. Uangnya saya pakai buat DP. Saya mikir apalagi yang bisa saya jual ya kan? Tapi saat ini saya buntu saudara. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak ada lagi jalan lain. Saya kecut hati dan tawar hati. Saya ngajukan kredit ke bank, ditolak saudara. Omsetnya Koko turun jauh. Kalau omsetnya Koko turun cuma 10%, kita masih bisa bantu. Ini tidak bisa, turun 40-50%.
kita tidak bisa bantu kok. Dalam hati, kalau omset saya hanya turun 10%, saya tidak perlu minta tolong kamu bang. Ya kan? Ya kan? Justru saya datang ke bank ini, saya minta bantuan gitu loh. Track record saya bagus. Tapi dijawab begitu, ditolak. Sudah, saya tidak bisa apa-apa. Saya ngomong sama kakak ipar saya, ditolak sama bank. Hah? Terus gimana? Sudah, kakak ipar saya belum bertobat. Jadi saya tidak bisa ngomong berdoa. Sudah kita jalani. Dulu kita pernah lolos. 2-3 kali kita lolos. Kali ini Tuhan pasti loloskan kita juga. Ya. Hari ini belum selesai. Semoga saya berani terbuka kepada Anda. Saya percaya kalau Tuhan izinkan suatu saat nanti saya berdiri di tempat ini, saya bisa jadi kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya hari ini. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong Anda semua. Saya tawar hati, saya kecut hati. Tetapi saya menguatkan hati saya. Tidak ada jalan lain, kuatkan hati. Saya lihat Tuhan, saya lihat Tuhan. Hanya itu aja, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Saya percaya sekali lagi, kita semua boleh tawar hati. Tapi dia cuma boleh numpang lewat di dalam hidup kita. Jangan biarkan dia tinggal. Jangan biarkan dia ngekos. Jangan biarkan dia ngontrak dalam diri kita. Usir dengan segera. Usir dengan segera. Kuatkan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.